Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Nur Cahyani, NPM 18 163 10 718. Di sini saya dari PJKR 5C akan membahas tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Nah, menurut Duff dan Marx pada tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kepengontrolan sumber daya organisasi. Nah, Dublin, Ireland, dan William pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dan proses integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi seperti sumber-sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya alam, sumber daya informasi, dan sumber daya teknik, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang spesifik untuk melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengontrolan, dan sistem kepegawaian. Nah, apakah manajer itu? Seorang manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Secara spesifik, orang manajemen adalah orang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengordinasikan staf, memimpin motivasi, sekaligus mengontrol sumber daya organisasi. Mereka adalah anggota organisasi yang berkoordinasi, berintegrasi, mengatur, menjaga, mengawasi, dan bekerja secara langsung dengan anggota-anggota lainnya. Menurut Robin N. Clouther pada tahun 1999 dapat merupakan seorang guru pendidikan jasmani, pelatih, direktur olahraga, komisaris liga, general manager dari sebuah tim profesional, direktur klub kesehatan, direktur klub golf manager dari country, klub manajer pusat, kebugaran, dan lain-lain. Berikut prinsip manajemen dan struktur organisasi. Beberapa prinsip yang paling penting dalam manajemen sebagai berikut. Struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk tujuan seperti organisasi harus dipenuhi secara efisien dan berhasil. Manajemen harus mendelegasi sebagian kewenangannya untuk individu yang bertanggung jawab. Ini kekuasaan dan tugas yang terkait, tugas ditetapkan secara jelas dan menghindari tembang tindih wewenang. Untuk kesimpulan, salah satu fungsi manajemen adalah untuk mengembangkan struktur organisasi melalui tujuan pendidikan jasmani dan olahraga secara efektif dan efisien. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga yang akan dicapai adalah kebugaran fisik, keterampilan motorik, kognitif, dan perkembangan efektif sosial emosional. Pendidikan fisik dan tujuan olahraga melalui fisik adalah vital dan unik untuk pendidikan yang harus hadir dan benar-benar mendidik seluruh individu. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga akan bervariasi pada setiap pendidikan dan lembaga, asosiasi untuk tingkat kesehatan, pendidikan fisik. Namun, adopsi gaya hidup aktif secara fisik dan sehat tetap konstan di semua tingkat. Struktur manajemen untuk pendidikan jasmani dan olahraga diselenggarakan secara berbeda untuk SD, sekolah tinggi atau menengah, SMP, sekolah menengah, dan perguruan tinggi dan universitas. Pusat kebugaran dan organisasi lainnya dari sekolah dan perguruan tinggi juga menjaga organisasi mereka sendiri. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa organisasi manajemen formal maupun informal dan struktur mempengaruhi sebagian besar program ini. Penting bahwa organisasi saat ini adalah beradaptasi karena mereka terus-menerus berubah. Oleh karena itu, penting dalam mengembangkan struktur organisasi. Selanjutnya, administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, administri, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, dan surat menyurat, korespondensi, kearsipan, agenda, pekerjaan tata usaha, kantor. Kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, administrare, yang artinya yaitu pada, ministrate yaitu melayani,
Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Dari kedua pengertian di atas secara umum dapat diartikan bahwa administrasi mempunyai pengertian pelayanan kegiatan tata usaha kantor pelayanan, pengetikan atau komputer pelayanan, surat menyurat, dan lain sebagainya. Pengertian administrasi untuk dapat memberikan pemahaman tentang pengertian administrasi tidak lepas dari asal-usul kata administrasi itu sendiri, sebagaimana bahasan sebelumnya, yakni kegiatan tata usaha kantor dan melayani menurut Prof. Prajudi Atmosudirjo, Lembaga Administrasi Negara. Membedakan administrasi dalam dua pengertian, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit di sini dimaksudkan ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor, yaitu office work, seperti tulis menulis, pengetikan, dan surat menyurat, termasuk menggunakan komputer, agenda, kearsipan, pembukuan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas dapat dibedakan dalam tiga sudut, yaitu proses, fungsi, dan tugas, dan kepranataan atau institusi. Proses, yaitu ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses melalui proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, proses penggerakan, dan proses pengawasan sampai dengan pencapaian tujuan. Nah, berikut adalah kesimpulan dari definisi-definisi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur-unsur adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, adanya tujuan yang hendaknya dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk pertanyaannya, unsur manajemen apa yang paling pokok dalam sistem olahraga? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.